Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kajian kita pada kesempatan ini dengan judul apakah tasawuf penyebab kemunduran Islam? Tanggapan terhadap Dr. Simuh diuraikan oleh Imam Musa Projosiswoyo. Saudara-saudara pemirsa yang budiman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ada beberapa hal yang kurang saya pahami dalam membaca peringatan Dr. Simuh agar para pemuda tidak mempelajari tasawuf. Alasannya terutama karena tasawuf itu ilmunya orang tua, ilmu kasyaf, dan menghambat penalaran. Akhirnya kaum muslimin akan beku penalarannya dan makin ketinggalan dengan negara-negara maju. Di samping tumbuh suburnya bid'ah dan khurafat, juga menimbulkan pengkeramatan ahli atau pengkeramatan wali dan makamnya. Terus terang, saya kurang paham dengan ilmu tua yang tidak boleh disentuh para kaum muda ini. Sebab Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sejak kecil sudah menempuh hidup sufi, dalam arti mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, Sang Kholik, dan pemelihara serta yang utama dan terutama menjaga kesucian batin. Sedangkan Rasulullah Muhammad SAW adalah contoh teladan yang sebaik-baiknya. Apakah dengan menjaga kesucian batin ini penalaran akan menjadi macet? Sungguh tidak ada korelasinya. Yang kedua, ilmu sufi adalah ilmu kasyaf. Mungkin untuk hal ini saya memerlukan uraian Dr. Simuh yang lebih terinci lagi. Tetapi kalau kita dalam beribadah ingin memperoleh wahyu, kasyaf, ilham, mubasyirat, atau alamat atau tanda-tanda dari Allah Ta'ala adalah sah-sah saja. Bagaimanapun lelah kita beribadah adalah suatu kenikmatan kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala berwawan sabda dengan kita. Dia selalu berbicara atau kalam dari dahulu sampai kini dan sampai akhir zaman nanti, tidak ada putus-putusnya. Betulkah tasawuf menimbulkan bid'ah dan khurafat, khususnya pengkeramatan makam para wali? Bila kita saksikan siapa yang melakukan perbuatan syirik seperti ini, jelas bahwa mereka itu bukan ahli sufi. Biasanya mereka adalah
orang awam yang ingin cepat kaya, ingin cepat naik pangkat, ingin cepat memikat wanita, dan niat-niat duniawi yang lainnya. Sekarang yang lagi ngetren adalah bersemedi di makam para wali demi buntut SDSB. Kalau zaman sekarang yang canggih ini bisa jadi disebut judul judi online. Adalah salah besar kalau Dr. Simoh menganggap kecerdasan kaum muslimin setelah belajar filsafat Helenisme Yunani. Sebaliknya, majunya penalaran kaum muslimin adalah karena ruh Islam, dan inilah yang menjadi Renaissance sebagai batu sendi peradaban barat sekarang ini. Secara panjang lebar hal ini diuraikan oleh Rom Landau dalam bukunya Batu Sendi Peradaban Barat, terjemahan H.M. Bakrur, ketua kedua Gerakan Ahmadiyah Lahore Indonesia yang biasa disebut sebagai GAI. Kemunduran Islam adalah akibat merajalelanya moral, dekadensi, jahiliyah, bermewah-mewahan, sikap anti demokrasi dengan segala bentuknya, khususnya dogmatis yang membungkam segala pemikiran dan pendapat baru, tiran yang mau menang sendiri dan benar sendiri, mudah tersinggung kalau kena kritik dan kontrol. Singkatnya, meninggalkan Quran suci dan sunnah Nabi suci Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam keadaan semerawut seperti ini, hanya para wali dan ahli sufi yang tetap ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan misinya, yakni membela dan menyiarkan Islam. Merekalah yang menjaga kemurnian Islam dengan risiko terbunuh atau dibunuh atau diasingkan atau dikucilkan atau dicaci maki dan atau diboikot sandang, pangan, dan papannya. Saya ingin bertanya kepada Dr. Simoh, siapakah pakar yang membela dan menyiarkan Islam? Justru yang lebih banyak adalah orang pintar kebelinger yang membodohi dan menipu rakyat kecil, merusak dan mencemarkan lingkungan serta menciptakan senjata pemusnah massal, senjata pembunuh yang dahsyat dan mahal harganya di tengah masa dunia yang lapar dan menderita. Hidup sufi mutlak perlu disebarluaskan di segala bidang supaya seluruh umat manusia ini simple living, high thinking, biar
sebagai apapun dia senantiasa ingat kepada Allah Ta'ala, menjalankan perintah dan menghindari larangan-larangannya bukan terpaksa diwajibkan, tetapi karena kecintaan dan kesayangannya serta keinginannya mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan sendirinya akan tercipta masyarakat adil makmur, tata titi tentrem kerta raharja, gemah ripah Allah jinawi, baldatun thayyibatun warabun ghafur, dan tidak sekedar diantarkan ke pintu gerbang. Demikian kita akhirkan dulu tanggapan atas Dr. Simo oleh Imam Musa Perojosiswoyo. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekilapan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.